Teman-teman, berjumpa kembali bersama saya di sini di channel kita. Ketika teman-teman menemui channel saya berdoa dan berharap selalu teman-teman di dalam kesehatan, sukses dan menjalani hari-hari penuh bahagia. Teman-teman, hari ini saya ingin mengajak kita sekalian untuk mengenal lebih dalam seorang tokoh nasional pejuang kemerdekaan, pejuang sebelum kemerdekaan. Dan dia adalah pejuang besar, tokoh besar. Namun di dalam sejarah mainstream pada umumnya di Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang, namanya dilekatkan dengan label pemimpin PKI. Sehingga di dalam andilnya sebagai pejuang besar, dia tidak dilabelkan sebagai pahlawan nasional karena label sebagai anggota PKI. Siapakah dia? Dia adalah Mr. Amir Syarifuddin Harahap, tokoh Batak. Mr. Amir Syarifuddin Harahap lahir tanggal 27 Mei tahun 1907 dari ayah yang bernama Jamin Baginda Soripada Harahap, ibu yang bernama Basunu Siregar di Medan, Sumatera Utara. Dia menamatkan ELS atau Sekolah Dasar di Medan tahun 1921. Karena sepupunya ada di Belanda, di Leiden, dan diangkat menjadi anggota Volksraad, sehingga dia uh, berangkat ke sana untuk belajar hukum atau sekolah hukum kurun waktu tahun 1926 sampai 1927. Namun dia tidak menyelesaikan sekolah hukumnya di sana, sehingga di pertengahan tahun 1927 dia kembali ke Indonesia dan melanjutkan sekolah hukumnya di Batavia. Lalu di masa kurun waktu menjadi mahasiswa di Batavia, dia sering mengikuti organisasi-organisasi pemuda yang merindukan akan kemerdekaan Indonesia. Jadi di dalam Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober tahun 1928 yang menghasilkan Sumpah Pemuda, Mr. Amir Syarifuddin Harahap hadir di sana sebagai utusan Jong Batak, dan dia juga aktif di berbagai partai-partai yang rindu akan kemerdekaan Indonesia. Bahkan dia juga sebagai redaktur daripada Pujangga Baru. Di masa Jepang masuk menginvasi Indonesia, Mr. Amir Syarifuddin juga berjuang bersama dengan pejuang-pejuang lainnya yang mengambil jalur pejuang melalui jalur politik. Dan akibat aktivitasnya tersebut, Mr. Amir Syarifuddin Harahap dipenjara. Nah, di masa persiapan naskah proklamasi, pertemuan-pertemuan dan diskusi-diskusi pemuda saat itu menghendaki yang membacakan naskah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah Mr. Amir Syarifuddin, karena memang namanya sudah sangat santer dan dikenal di kalangan pejuang. Namun karena Mr. Amir Syarifuddin Harahap tidak kunjung datang karena masih di penjara Jepang, akhirnya yang ditunjuk untuk membaca naskah proklamasi tanggal 17 Agustus tahun 1945 adalah Insinyur Soekarno-Hatta. Setelah Indonesia merdeka, jabatan mentereng disandangnya. Di zaman pemerintahan Presiden Insinyur Soekarno, dia pernah menjadi Menteri Penerangan dan menjadi Perdana Menteri Indonesia saat itu. Dan dia juga Menteri Pertahanan dan Keamanan, Menhankam. Nah, setelah menjabat Menteri Menhankam, dia memiliki andil besar untuk merancang bagaimana TNI itu menjadi organisasi yang modern, maju dan profesional. Itu yang kita kenal sekarang dengan Tentara Nasional Indonesia. Nah, tahun 1931 Mr. Amir Syarifuddin resmi menjadi Kristen, pindah agama menjadi Kristen dan dibaptis di gereja HKBP Kornolong Batavia, dibaptis oleh Bapak Pendeta Peter Tambunan. Tidak sampai di situ, dia juga aktif melayani dan ditahbiskan menjadi sintua di HKBP dan sering berkhotbah
di hari-hari Minggu pada ibadah kebaktian. Dan setiap khotbahnya tidak pernah membawa isu-isu politik di setiap khotbahnya. Mr. Amir Syarifuddin akhirnya jatuh sebagai Perdana Menteri, pemerintahannya jatuh karena pejuang-pejuang atau oposisi-oposisi menganggap dia gagal sebagai ketua tim ketika perjanjian Renville diadakan, sehingga dia jatuh. Semenjak itu dia tidak bergabung lagi di dalam pemerintahan dan ambil bagian menjadi oposisi. Nah, ketika dia menjadi oposisi dia bertemu dengan musuh, dan di sanalah dia pada akhirnya bergabung untuk berjuang tentang kemanusiaan dan rakyat melalui Partai Komunis. Lalu pecahlah huru-hara Partai Komunis Madiun Musuh tahun 1948 sampai 1949, yang pada akhirnya diambil sikap untuk tegas menumpas gerombolan tersebut. Musuh akhirnya tertangkap dan dieksekusi. Demikian juga Mr. Amir Syarifuddin Arahab ditangkap dan dieksekusi. Ironis, semasa dia menjadi Menhankam di masa pemerintahan Soekarno, dia ikut merancang bagaimana tentara nasional itu harus menjadi tentara yang profesional, baik organisasinya. Itu yang kita kenal dengan Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Sekarang ironisnya pada akhirnya tentara yang dibinanya inilah yang menangkap dia dan menghukum mati dia, menembak dia. Hukuman yang dijatuhkan tanpa melalui pengadilan, jadi langsung ditetapkan oleh tentara dan akhirnya dia dieksekusi di sana. Jadi semenjak itu namanya hilang dari hiruk-pikuk perjuangan bangsa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sekali lagi di masa Orde Lama, Orde Baru sampai sekarang namanya dilekatkan sebagai anggota komunis, sehingga namanya tidak dijadikan sebagai pahlawan nasional. Teman-teman, ketika saya membuat video ini saya tidak ingin memihak siapapun di sini, tetapi sebagai untuk berbagi informasi dan hiburan saja, dan mengambil pembelajaran atas sejarah para tokoh-tokoh pejuang yang telah lalu. Ada sisi-sisi lain dari tokoh-tokoh yang ikut andil berjuang di dalam lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun karena berdiri pada saat dan situasi yang tidak tepat, akhirnya dia menjadi oposisi dengan pemerintahan yang resmi, dan pada akhirnya dia dicap sebagai pemberontak, dan pada akhirnya dia ditangkap, diadili. Banyak tokoh-tokoh, bukan hanya Mr. Amir Syarifuddin semata, bahkan Insinyur Soekarno di masa jabatannya juga demikian, bahkan Presiden Soeharto juga di masa jabatannya demikian. Jadi kita harus belajar ketika menjadi politisi, jadilah politisi yang baik, politisi yang menghargai kemanusiaan, politisi yang bisa melihat secara jernih lawan-lawan politik, tidak menggunakan politik untuk kepentingan sendiri dan hanya untuk kepentingan golongan. Itu saja yang bisa kita ambil pembelajaran dalam video kita berikutnya. Terima kasih telah mengikuti video saya. Sampai berjumpa di video kita yang berikutnya.